warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan, pendamping sosial program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertugas di Kabupaten Toli-Toli, Kecamatan Dampal Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah. Salam PKH. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menampilkan atau memaparkan sebuah video yang dimana video ini merupakan salah satu persyaratan pemenuhan tugas akhir diklat atau pelatihan pencegahan dan penanganan stunting. Pada video kali ini kita akan membahas sesi 14, mendukung keluarga mengakses layanan untuk pencegahan anak stunting. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya, waktunya Ibu sudah hadir, meluangkan waktunya hadir untuk pertemuan kelompok ini. Guna di sini kita akan membahas materi-materi masalah stunting. Namun untuk lebih khususnya lagi, kita di sini tujuannya untuk berdiskusi bagaimana layanan penanganan anak stunting itu. Nah, jadi sebelumnya saya ingin bertanya ya, semua di sini sehat-sehat kan? Ya, alhamdulillah sehat-sehat semua. Semoga kita sehat semua di tengah masa pandemi sekarang ini. Sebelumnya, mohon maaf, saya ingin bertanya kepada salah satu peserta mengenai materi yang pernah dipelajari sebelumnya ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Darmawati. Ya, materi apa yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya, Bu? Ya, betul. Dengan Ibu siapa? Ibu Kasmawati. Saya ingin bertanya juga kepada Ibu, materi apa yang sebelumnya pernah dipelajari? Ya, betul semua ya. Jadi jawabannya betul semua, berarti sudah dipahami semua materi yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, mungkin ibu-ibu yang lain juga bisa, maksudnya sudah dipahami juga ya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi di sini saya ingin bertanya pertama, apakah ada kasus stunting di daerahnya Ibu? Ada? Ya. Kemudian jika Ibu misalnya menjadi keluarga yang anaknya stunting, apa yang Ibu kira-kira Ibu bisa lakukan? Ya, keluarga dapat mengoptimalkan bansos untuk pemenuhan gizi anak. Ya, kemudian apa lagi yang bisa dilakukan oleh Ibu? Ya, stimulasi terus dilakukan oleh orang tua maupun keluarga yang ada di sekitar kita. Kemudian keluarga dan masyarakat dapat menghubungi layanan yang ada di lingkungan sekitar rumah. Nah, kemudian ya bisa Ibu lihat gambar peta yang sudah dibuat oleh kelompok 3 mengenai peta jenis sumber daya lingkungan. Ya, coba perhatikan apa saja lembaga layanan yang ada di daerah atau di sekitar Ibu. Ada Dinsos atau dinas sosial, kantor kecamatan, ada posyandunya, ada warungnya, ada kantor desanya, sesuai yang digambarkan di dalam peta yang sudah dibuat oleh kelompok 3. Kemudian apakah ada lembaga lain yang tidak tercantum di dalam peta tersebut? Ada. Nah, jadi di sini ketika ada kasus stunting atau jika ada anaknya Ibu yang terkena stunting, sebaiknya Ibu dapat mendatangi lembaga-lembaga layanan seperti puskesmas, posyandu, pusat kesejahteraan sosial atau puskesos, kemudian dinas sosial, kemudian warung untuk pemenuhan kebutuhan gizinya, kemudian bisa mengakses juga kontak telepon pelayanan sosial anak, kemudian balai atau lokal rehabilitas anak yang memerlukan perlindungan khusus. Dipahami ya Bu? Dipahami kak kira-kira?
Jadi ada puskesmasnya, ada posyandunya, ada pusat kesejahteraan sosialnya, ada dinas sosial, ada e-warung, ada kontak telepon, pelayanan sosial anak, kemudian ada balai rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Jadi lembaga-lembaga atau layanan itulah yang bisa ibu datangi ketika misalnya ibu ada kasus stunting di lingkungan keluarganya ibu, maupun misalnya kalau misalnya ada anaknya ibu yang terkena stunting. Nah, kemudian juga selain itu bisa juga ibu-ibu sekalian melaporkan kepada petugas-petugas sosial atau SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang ada di sekitar lingkungannya ibu. Siapa saja kak petugas-petugas itu kira-kira? Ada pendamping PKH, ada pendamping BPNT, ada pendamping QB, kemudian pekerja sosial lainnya, kemudian penyuluh sosial atau relawan sosial. Itu semua adalah salah satu tenaga sosial yang bisa ibu tempati untuk melaporkan jika ada kasus stunting di sekitarnya ibu maupun di lingkungan keluarganya ibu. Dipahami ya? Jadi tidak mesti harus ke dukung. Kalau ada anak stunting, dukung bukan tempat untuk sebagai rujukan ya. Bukan di panti pijat, tetapi ada lembaga-lembaga, kemudian ada petugas-petugas yang bisa ditempati untuk melaporkan ketika ada kasus stunting. Nah, petugas-petugas tersebut tadi yang saya sampaikan, itulah yang petugas yang menghubungkan dengan layanan yang dibutuhkan oleh ibu ketika mendapatkan kasus stunting atau mendapatkan permasalahan stunting di lingkungan keluarganya ibu. Dipaham ya? Jadi jika ada keluarganya ibu stunting, jangan melapor ke dukung ya. Karena dukung bukan tempat atau bukan layanan untuk penanganan stunting. Di mana tadi kira-kira kita bisa melapor ketika ada keluarga atau anak stunting? Pendamping PKH. Nah, betul. Ada pendamping BPNT. Kalau lembaga yang ada di sekitar lingkungannya ibu, di mana kira-kira? Yang paling terdekat. Lembaga-lembaga yang ada di sekitarnya ibu di sini, di mana? Ada puskesmas, kemudian ada posyandu. Itulah semua lembaga yang bisa ditempati untuk melaporkan ketika ada anak stunting. Nah, di situ kita akan dipantau di puskesmas atau di posyandu itu biasanya akan dipantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian ada kelas ibu hamil juga. Di situ semua tempat kita bisa bagaimana belajar untuk memberikan pola asuh yang baik terhadap anak. Jadi bisa dipahami semua ya. Ya, semangat terus ya Bu. Nah, untuk simulasi pemberian materi simulasi penanganan stunting berikutnya kita akan bahas masalah itu. Jadi kita akan mempraktekkan bagaimana penanganan atau pencegahan anak stunting ya. Itulah yang akan kita bahas pada berikutnya. Kita akan mempraktekkan supaya ibu semua bisa tahu praktek bagaimana cara penanganan stunting tersebut. Ya, untuk hari ini cukup sekian dulu dari saya. Nanti kita masuk pada simulasi pada pertemuan berikutnya ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi persembahan video dari saya. Semoga bisa menjadi inspiratif, bahan pembelajaran baik bagi diri saya sendiri, orang tua, keluarga maupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH.